Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Ini adalah episode ke-6 dari kolaborasi kita dengan PT Jadi Internasional. Dan tamu kita kali ini namanya Sansan Pratama. Dia adalah seorang corporate sommelier di Ismaya Group. Pengalamannya luar biasa dan dia pernah mendapatkan title Indonesia Best Sommelier di tahun 2015. So pengetahuannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. And today topiknya adalah Old World versus New World Wine. Apa itu? Wine dunia lama dan wine dunia baru. And of course kita akan ngomongin tentang pengalaman dia waktu lagi meniti karir dari wine server sampai jadi sekarang corporate sommelier. Dan apa aja tanggung jawabnya. Oke, yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio. Like the video kalau suka konten seperti ini dan juga sebarkan ke teman-teman kalian, akan sangat-sangat membantu berkembangnya channel kita. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Buat further updates jangan lupa cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Sansan Pratama. Enjoy the show. Everybody, welcome back to the show. Kita sekarang sudah ditemenin sama Sansan Pratama. Dia adalah corporate sommelier dari Ismaya Group. Welcome to the show, Bang. Hai, halo everyone, halo. Mantap. Akhirnya ada. Kabar? Oh, baik. Happy New Year kali mungkin ya. Iya. Happy New Year, sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Akhirnya ada juga orang Ismaya yang ke podcast gue nih. Pertama. Oh, gue yang pertama ya? Yes. Oke, siap. Oke, guys, thank you for listening into the show. Jadi kita nih temanya, of course tentang wine ya. Karena kalian udah banyak wine. Dan kita mau ngomongin bedanya Old World dan New World Wine. Apa itu bedanya? Oke, mungkin kita langsung mulai aja dari wine pertama sambil lu ceritain nanti sejarah lu gimana ya. Pertama dulu deh, kita ada wine apa dulu nih pertama? Oke. Wah, ini kayaknya hari ini kita mau tasting quite interesting ya. Karena yang pertama gue lihat ada French wine. Ini adalah Chateau Sisak. Chateau Sisak? Yes, dari Haut-Médoc ya. Terus ada juga Chilean red wine. I believe it's all red wine ya teman-teman. Jadi ada Chilean Cabernet base. Terus ada yang ini baru sebenarnya. Gue juga belum pernah lihat, belum pernah nyoba. Looking forward to it. Ini Merlot dari Washington State. Dan yang terakhir balik lagi kita ada Old World. Which is Amarone. Wah, interesting nih. Dari winery-nya Brigaldara. Oke, nah pertama jadi Chateau Sisak dulu. Cheers dulu. Cheers dulu dong. Cheers dulu. Oke. Apa yang rasanya nih gimana nih Chateau Sisak? Well, Chateau Sisak ini sebenarnya ini kan kategorinya dalam kalau kita ngomongin Old World sama New World berarti ini adalah Old World ya. Seperti lu tahu bro, dan udah gitu teman-teman tahu Old World itu apa sih? Ya. Jadi Old World itu lebih kayak ke daerah-daerah di dalam Eropa itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin Old World dan New World itu memang kita bisa debat 3 hari 3 malam lah. Kenapa? Well, karena banyak orang yang mikir, gue lebih suka New World, gue lebih suka Old World, which is itu sih menurut gue lebih kayak ke perspektif aja kali ya. Kalau lu nanya gue personally, ya gue definitely lebih suka Old World sih. Oke. Nah, tuh lu juga begitu. Lu juga begitu. Enggak, tapi karena gini loh, kalau gue boleh sedikit cerita, Old World itu adalah awal mula di mana wine itu dibuat. Jadi dari Eropa kan? Dari Eropa. Nah, sorry gue potong dikit, mungkin buat lebih jelas supaya listener kita. Jadi yang dibilang New World itu di luar Eropa, bilangnya New World. Soalnya kan gue nyobain pernah dari Afrika. Iya. Ini ada Chile, South America. Tua kali. Dari US. Bali. Ada wine juga. Oke, jadi di luar Eropa itu kita bilangnya New World kan. Dunia baru lah gitu kan. Iya, dunia baru lah. Oke. Seperti banyak penikmat wine khususnya sih yang mungkin udah senior ya, atau yang udah penikmat wine dari lama, itu sukanya Old World lebih enak.
Enggak sih ya bro Gitu, ya. iya. Menurut gue sih it's again balik lagi ke selera aja sih bro. Kalau boleh gue jelasin ya Old World contohnya wine nomor 1 ini kan French wine. Begitu lu sniff. Iya, coba kita sniff. Menurut gue ini adalah salah satu kriteria yang bisa kita selalu dapetin kalau kita ngomongin minum Old World wine ya. Karena less fruit menurut gue. Jadi bau buah-buahnya itu kurang dominan. Ya kan? Ini menurut gue lebih kayak wood, lebih kayak ke cedar, lebih kayak ini orang gila kali ya. Karena gue ngomongin hal-hal yang menurut orang gue apaan nih? Trust me, kalau teman-teman atau enggak yang punya wine yang sama, kita bisa sambil coba bareng-bareng. Dan on the palate, definitely kalau Old World itu lebih light. Iya. Ya, sorry, bentar, gua bentar. Oke. Sorry. Oke. Lebih light. Ini menurut gua is consider light to medium bodied ya. Nanti kita coba compare aja. Lu getok gua aja kalau gua salah. Oke. Nah, mungkin kita sedikit ke lunya nih, cerita lu. Lu udah berapa lama jadi corporate di Ismaya nih? Kalau berapa lama sih terhitung baru karena gua join dari previous company terus join ke Ismaya itu mid 2019. Consider lucky karena pada saat itu belum ada pandemik ya kan. Iya. Ya, jadi Agustus 2019 gue join Ismaya terus my first year gua baru pegang satu outlet. Baru pegang Sky Only. Ya terus ya berjalannya waktu, effort, udah gitu trust dari company which is Ismaya kasih gue kepercayaan lebih untuk pegang beberapa outlet. Dan at the moment sekarang gue I'm the only one sommelier of the group gitu loh. Nah, so, ya. The only one sommelier in the group? Ya, yang lainnya masih junior lah. Masih asisten som, kita juga ada title one butlers gitu. Ya tersebar itu, sih. Boleh gak jelasin ke listener kita apa aja bedanya? Kalau misalnya mau jadi sommelier nih, goalnya kan. Goalnya mau jadi sommelier, mau jadi kayak lu nih. Tapi step by stepnya tuh apa aja sih? Paling bawah apa? Paling bawah kalau yang gue punya itu adalah wine butler. Wine butler, yang tugasnya? Yang tugasnya itu lebih kayak ke execute, lebih kayak ke table to table, service, ya definitely wine service proper. Terus lebih kayak ke recommending buat tamu datang. Tamu kan pasti makan dong. Ya, terus ya di wine butler ini adalah yang lebih kayak ke wine expert yang to be around dan available at all times gitu loh. Jadi wine butler ini akan assist, hi. Misalkan Ray, lu makan pizza nih, boleh nggak gue suggest lu wine-nya ini yang cocok. Itu. Betul, yang cocok. Ya biar sama. Pengalaman lebih enak lagi gitu kan. Oke. Dari wine butler ke? Ya, dari wine butler ada ke asisten som. Jadi posisi asisten som ini mungkin lebih kayak ke canggung ya. Gue sambil boleh, silakan. Ini kita lagi di Pinplus Senayan guys. Jadi ada cemilan-cemilannya. Nice. Terus? Jadi asisten som itu menurut gue lebih kayak ke posisi yang di tengah-tengah. Kalau dari wine butler kita masih menilai adalah semua tim gue itu harus tahu, paham, basic knowledge, basic skills, perform the wine service in the proper way lah. Kalau untuk asisten som itu yang udah lebih spesifik. Jadi nggak ngomongin grade-nya apa, nggak ngomongin labelnya apa, tapi lebih tahu, lebih kayak ke di balik label itu apa sih historical culture-nya. Ada kalau bahasa Perancisnya itu terroir, atau enggak ya it's a combination dari climate, dari weather, dari soil, ya kan, dari winemaking techniques and all. Terus kalau untuk asisten som itu adalah lebih kayak ke leading wine butler lah, lebih kayak lead wine butler, lebih senior. Iya, supervise lah, dia supervise wine butler. Betul. In fact di lapangan sama role-nya gitu loh. Iya sama, biarpun lu udah corporate som, kalau dipanggil tamu ya harus ngelayanin juga gitu kan. Betul. Dipanggil tamu ya kita harus offer, kita harus tahu what properly, temperature, service, equipment-nya apa gitu loh. Goes well with apa, kayak gitu. Dan udah gitu kalau bisa kita explain lah. Ya gue tahu beberapa tamu itu order wine itu some of them udah mengerti. Wine-nya apa. Betul. Ada yang some of them, aduh gue ragu looking at the price range, tapi gue coba percaya deh sama siapa yang nawarin gue. Mayoritasnya gitu. Gimana sih? Kalau kita lihat dari Ismaya deh,
kan beda outlet pasti beda dong. Beda. Kan? Tapi majority itu gue lihat kan sekarang wine udah mulai naik nih. Betul. Tapi masih lebih banyak yang nyoba atau yang udah tahu, udah punya favorit wine-nya apa? Well, kalau bisa dibilang mungkin 60-40 ya. Yang 60-nya masih banyak yang pengen nyoba dan masih lebih banyak find out mereka lebih kayak ke developing, gue bilang sih kayak gitu. Yang 40%-nya ya memang udah tahu. When they come to the outlet, nunjuk dari wine list, gue mau ini dong. Gitu. Okay. Ada bahkan yang beberapa kali sekarang gue temuin, gue mau spesifik dong. Gue mau vintage-nya 2005, 2009. Oh gitu? Oh iya, gila wow, makanya. Vintage tuh tahunnya ya guys? Iya, betul. Oh udah mau begitu ya, berarti itu udah expert dong ya? Ya occasionally ada lah seminggu 2 kali, seminggu ya maksimum 3 kali tamu-tamu yang begitu. Which is seneng jadinya ke kita juga is part of the education, selalu bisa belajar. Yang kedua, kita juga bisa lebih on point, mau rekomendasiin apa nih ke tamunya gitu loh. Karena kalau untuk tamu yang lebih explore, menurut gua lebih gampang kali ya. Lebih gampang buat direkomend. Bukannya kalau yang udah ngerti maunya itu doang gitu ya? Well, sebenarnya kalau kita tahu alternate-nya itu sebenarnya bisa jadi peluang sih menurut gua. Ya kan, ini tips aja nih, secret aja gitu. Oke, nah ini secret nih guys. Jadi beberapa tamu itu datang udah mau specifically gua mau vintage ini, mau ini. Well, kita as a som, kita sebetulnya harus tahu juga nih, apa sih yang di vintage itu, kenapa vintage itu banyak yang disukain sama orang. Ya gitu misalnya gua pesan sama lu nih. Gua mau satu sisak dong. Gitu misalnya. Yang tahun ini tahun berapa nih? 2000 berapa nih? 2017. Ya. Mau satu sisak 2017. Terus misalnya lagi sold out gitu. Ya. Nah strategi apa nih yang lu melakukan supaya bisa dia nggak pindah? Well gitu? Biasanya kalau dari gue personally ya, gue bakal bilang adalah misalkan kalau in this case kita ngomongin satu sisak sendiri. Satu sisak ini kan sebenarnya it's one of the property dari French yang dia dapat title. Kalau di sini ditulis nggak? Oh ya, di sini ditulis adalah Cru Bourgeois. Oke. Which is satu step lebih higher dibanding regular klasifikasi. Bukannya table wine lah kita bisa bilang. Ya kan? Jadi kalau in this case gue bakal bilang in the same classification. Either itu sama-sama Cru Bourgeois atau enggak gue upsell sedikit ke Grand Cru Classé. Oke. Iya kan ada Grand Cru. Betul. Iya kan. Kalau ada Grand Cru kan ya mahal biasanya. Well, relatif. Oke. Relatif. Iya. Enggak lah, enggak semuanya mahal kok. Iya, di tempat gue murah. Iya, jangan lupa jualan. Iya, Jadi Cru Bourgeois ini kayak di bawahnya. Ya, di bawahnya di atasnya Grand Cru. table wine. Di atasnya table wine, di bawahnya Grand Cru Classé. Oke. Gitu. Jadi ya penting lu sebagai sommelier itu ya tahu sejarah dan tahu tipenya itu ya. Betul. Itu kayaknya essential skill deh ya. Karena kita bisa ngebantu tamu juga. Bisa sambil share the knowledge juga sama tamu. I think itu yang paling penting ya buat sekarang ya. Jadi nggak tamu pengen datang, gue mau mabok enak nih. Minum wine gitu. Sekarang kayaknya untungnya ya. Kalau gue lihat di Jakarta udah mulai berkurang tuh. Yang mau minum cuma buat yang penting mabok. Iya. Iya kan? Kalau dulu kan gila mau jualan wine susahnya setengah mati kan. Iya. Botol. Betul. Gitu jualan botol yang mabok. Jualan koktail yang kenceng, murah, tepar gitu. Betul. Tapi kalau sekarang udah beda gitu. Orang lebih enjoy. Iya sekarang sih kita kalau bercandaannya gue sama tim kita itu pedagang alkohol profesional. Kita pakai jas, we dress up gitu kan. Dan udah gitu sorry to say wine itu lebih mahal dari koktail bro. Iya. Lu bisa beli 8 koktail sama kayak 1 botol wine gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin prestis ya jelas wine lebih punya prestis dong, ya kan? No offense sih buat teman-teman gue bartender. Iya, ini Sun gue pengen satuin dah. Kalau lagi ngomong bartender, ngomongin wine. Ngomongin gitu. Sommelier. No offense lah, no offense. Kalau gue liatnya ya yang masih bilang oke, wine mahal. Ya pertama tergantung wine-nya. Iya, betul. Kedua, ya lu kan misalnya beli wine botol 300-350 ribu misalnya. Iya. Ya kan lu ngabisin sendiri dong. Iya betul. Ya kecuali habisin sendiri boleh. Good for you. Kalau ngabisin sendiri. Tapi kan rata-rata dibagi 2-3 orang. Iya. Gitu kan. Untuk share lah. Lebih kayak ke kongko gitu loh. Ya kan. Tapi gimana nih yang French wine ini menurut lu suka gak? Gue suka. Karena nih gue ditembak lagi nih. Kalau menurut gue
ini wine gampang diminum. Yes. Easy to Agree. drink. Kalau gue belum, emang gue udah episode keberapa nih ya sama PT Jadi gini ya. Malu-malu juga tapi belum ngerti-ngerti. Tapi gue lebih yang kayak oke, ini gampang diminum. Jadi gue bisa enjoy, bisa ngobrol. Gitu kan ada wine yang kenceng banget alkoholnya. Iya. Nah itu kalau gue belum bisa enjoy. Kalau gue itu mungkin harus makan kali ya, harus sambil ditemenin makanan gitu. Sambil temen makan, sambil sama pacar, atau enggak sama teman, sama bini, ya kan? Karena kalau bisa dibilang good wines and good friends itu ya all goes together lah. Amin, betul, betul itu. Oke, itu tadi sebelum kita ke distract tadi, itu kan kerjaan asisten sommelier. Iya. Nah kalau som lah. Iya. Som dan asisten som sama. Oke, kalau sebagai corporate, job desk main lu apa? Kalau job desk main gua sekarang lebih kayak ke planning, organizing, terus lebih kayak ke strategical thinking sih ya. Jadi wine list itu lu juga? Iya, definitely itu. Iya, lu ituin ya. Curate the wine list, udah gitu lebih kayak ke maintain the wine list, ya kan. Sekarang I think the trend juga udah mulai berubah. Karena kalau dulu kita punya wine list tahun gitu. Nggak ganti-ganti, wah sampai bulukan gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang menunya aja udah lama gitu. Iya, sekarang menurut gue lebih kayak ke ya old fashionedly kayak lebih kayak 3-6 bulan kali ya. Kita harus rotate gitu. Betul. Yang slow moving kita ganti, yang fast moving kita tambahin kayak gitu. Dan sekarang juga luckily lah ya, Jakarta menurut gua lebih banyak exploration sih in term of the selection. Kita kan bisa main SKU, wah not limited ke 100 only. Emang tempat gua belum banyak sih, tapi ya gua confident lah dengan yang paling banyak itu di salah satu restoran gue tuh, which is Sky, yang di Menara BCA. Jadi kita ada close to 280 variant, 280 labels lah. Wow, nice. Ya, not much gitu loh. Oh, itu masih not much ya? Masih not much lah. Oke, dan gitu. Itu harganya variatif ya? Harganya variatif, yes. Below 1 million up to over than 10 million. Ya, let's say lah. Iya kan, ya balik lagi kalau yang mau nyobain kan nggak mungkin dikasih wine yang 10 juta kan? Bisa aja sih bro. Tapi bukannya rasanya kompleks dan nggak bisa appreciate orang kalau misalnya? Kan gengsi nomor 1. Masih. Oke, mungkin kita lanjut sekarang. Sip. Lu mau nambah wine lagi gak? Atau mau kita lanjut ke yang kedua nih, soalnya kita ada 4 nih. San. Ini lanjut wine yang kedua. Wine yang kedua itu adalah dari, ini kan tadi Old World. Betul. Ini? Ya, yang kedua ini looks like from Chile ya. Jadi ini adalah produser yang udah lama gak ada. Dan sekarang, iya men. Bangkit lagi? Apa Kayaknya diproduksi kan. Jadi enggak. Jadi gue inget banget kalau wine nomor 2 ini dari Santa Emma ini dulu waktu gue belajar start posisi-posisi som nih, which is pertama-tama kali gue belajar gue lulus 2012. Jadi 2013 tuh gue lulus apa? Lulus kuliah. Oh, lulus kuliah. Oke. Lulus kuliah 2012. Jadi 2013 itu adalah tahun pertama gue buat aduh ini apa sih nih wine gitu loh. Ya sebenarnya sama kayak historical wine, ya it happens by accident gitu loh. Cuman accidentnya kalau menurut gue sih, gue beruntung karena pada saat waktu itu gue dikasih opportunity buat nyoba. Jadi ini San cobain, dan gue inget banget wine pertama yang gue coba itu adalah Chilean wine. Ya kan, jadi kayak flashback tuh 2013 gitu loh. Jadi pas begitu gue nyoba, head som gue dulu ngasih gue 2 gelas. Nih cobain wine A, wine B gitu. Gue gak tahu apa nih wine nih. Menurut gue pertama kali nyium wine, ini bau peyem. Ya kan? Oke. Terus? Ya kan? Nah jadi pas lu nyium nih, kerasa kan? Pas begitu lu nyium, ini wine-nya lebih pronounce ya. Bisa gue bilang, lebih banyak fruit karakternya. Betul. Ya either itu fruity bisa dibilang fruity ya. Bisa dibilang red fruit, kalau mau lebih spesifik bisa dibilang lebih kayak currants gitu kan. Ya gue paham lah, kita bukannya lahir terus dijejalin sama emak bapak kita red berries, black currant, ya kan. Kadang tuh orang kayak sommelier nih ya, jelasin currants. Oke, gue ngerti currants, tapi buat orang yang gak pernah makan black currant, red currant itu puyeng. Apa? Gue biasa makannya singkong nih. Gitu. Sama-sama. Cuman ya mungkin
begitu kita dapat kesempatan, sekarang kan banyak tuh kayak dried fruits gitu ya. Nih kayak gini gitu. Ini apricot, ini raisin, apricot, kismis. ada raisin, strawberry. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman mau coba buat kayak dapat the idea itu, memang bau di wine itu nggak bau spesifik buahnya, cuman kayak hints lah, cuman kayak samar-samar aja lah, ya, cuman nggak beda jauh gitu loh. Dan to be honest, apa yang gua cium bukannya berarti lu harus bisa nyium juga bro, karena gua kan mungkin selera, udah nyium, ya kan. Tapi kalau kayak teman-teman, ya gua nggak pernah bro nyium red berries, lu ngomong ngawur nih, nggak juga gitu loh. Karena menurut gua ya wine itu seninya adalah perspektif sih, setiap orang berbeda-beda. Gitu. Ini kalau 60-40 ini apa sih? Artinya? Nah 60-40 ini kayak main domino. Enggak, bercanda ya. Jadi 60-40 ini teman-teman adalah 60 dominan grapes-nya Cabernet Sauvignon, ya, which is itu salah satu grape yang basic. Kayaknya untuk semua peminum wine udah sangat tahu apa itu Cab Sav, atau disingkatnya Cab Sav. Cab Sav, Cabernet Sauvignon. Yes. Dan 40-nya itu adalah Merlot, ya. Merlot itu biasanya disukain sama perempuan-perempuan yang lebih, karena Merlot itu added value-nya di dalam wine ini adalah lebih kayak ke softness. Ya, untuk nambah fruity characters. Ini adalah di sini, ya kan? Gue belum nyobain nih palette-nya nih. Iya, ini lebih fruity, ada manis, hint of sweetness-nya sedikit karena fruity itu. Mungkin kalau orang Indonesia lebih cocok, mungkin. Yang awal-awal, mas gue yang awam. Mungkin lebih tepatnya gitu ya. Jadi lebih tepatnya kalau untuk teman-teman yang gak mau spend like crazy duit buat, aduh gue pengen belajar minum wine nih. Jadi saran gue, kalau teman-teman masih berpikir begitu, teman-teman coba dulu dari New World. Nah ini adalah contoh yang New World nih. Jadi New World itu tadi Old World, kalau kita bahas sedikit, Old World itu lebih light, lebih ya gak terlalu fruity forward. Dan yang New World ini lebih ada teksturnya, lebih medium bodied, dan lebih fruity karakter. Benar nggak? Kita bisa asumsiin seperti itu. Ya kan? Yes. Memang kalau diasumsi itu tidak berarti harus semuanya wine seperti itu. Balik lagi. Woi, enak nih kayaknya nih. Gua tambahin. Enak. Boleh. Tapi yang membuat karakter fruity-nya itu, atau yang tadi kita Chateau Sisak itu lebih woody, lebih earthy, itu apanya sih? Itu menurut gua, dan gua yakin itu adalah salah satu faktor dari winemaking style. Dari setiap tradition, family tradition sih terutama ya. Jadi kalau di Old World bedanya sama New World, Old World itu mereka yang bikin rules-nya. Kalau New World, they follow the rules. Nah gitu. Kalau di Old World itu ya, which is European Union country, terutama classic country kayak French, Italy. Mereka yang bikin, gua mau bikin style wine begini bro. Iya, terserah gue gitu kan. Iya, gua winemakernya. Gua udah stay di sini forever in my life gitu kan. Jadi gua mau bikin wine ini di barrel. Mau baru, mau lama gitu loh. Types of the barrel. Gua mau bikin wine ini di suka-suka gua. Suka-suka gua. Tapi tetap mereka punya basic rules yang dari setiap country itu. Kan ketat banget kan peraturan kalau European Union kan. Lu gak boleh bilang, ya kemarin sebelum episode ini kan kita tentang champagne. Kan champagne, lu mau dibilang champagne harus dari daerah sini, caranya harus begini gitu kan. Betul. Kalau di New World ada gak? Kalau di New World ada, tapi tidak terlalu mengikat. Jadi bisa dibilang kalau New World itu, wah gua lebih kayak ke disebut massive production, enggak lah ya. Kesannya terlalu murah banget. Karena beberapa wine oke banget kok. Malah lebih mahal dari Old World. Iya, bukan berarti New World isinya cheap wine. Bukan. Tapi kalau dari New World itu yang bisa gue lihat adalah New World itu lebih kayak cenderung gue mau bikin wine yang bisa approachable ke semua kalangan. Itu New World style. That's why, jadi salah satu contohnya adalah wine yang kita coba nih hari ini dari Chilean, Santa Emma. Jadi wine ini gak terlalu banyak kompleksitinya bro. Begitu lu coba juga lu suka karena wine ini so fruity, easy palatable lah ya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh kalau kita kenapa ngomongin New World. New World itu sekarang lebih mendominasi untuk semua kalangan. Old World itu ya namanya Old World, old fashion, oldly style gitu loh. Jadi kayak aduh
gue dibanding ngejar quantity, mendingan gue stick with my quality. Yes. Gitu. Ya makanya harganya mahal guys. Karena kualitasnya bagus terus gak banyak-banyak banget wine-nya. Iya. Kind of lah ya. Kind of. Kenapa kalau di Indonesia gue lihat Chilean wine tuh banyak banget ya? Banyak. Apakah karena penikmatnya emang karakter Chilean wine itu seperti ini kah? Waduh, puyeng gitu. nih gue jawabnya. Apa karena harganya atau karena apa? Tapi banyak banget yang konsum Chilean wine. Dan banyak yang enak. Banyak yang enak? Yes. Oke. Apa? Yang paling lu suka apa? Chilean wine? Gua paling gua inget nih sampai sekarang itu kemarin. Ini very nice. Very nice. Tapi waktu itu si Jen dari PT Jadi, shout out Jen sama Pak Billy. Iya. Itu ngasih gua namanya Nine Lives. Oke. Nine Lives. Yang red wine, gila gua berdua abis sama bini gue langsung dan enak banget. Wow. Well, susah ngomong ya karena Chilean, to be very honest, gue juga suka bro. Ya kan, gue juga suka. Bukannya suka karena suka yang wine yang mahal, enggak. Kayak ada salah satu yang dari PT Jadi juga, which is Concha y Toro, ya kan, itu quite famous. One of the biggest lah bisa gue bilang. Gue suka bukan yang premiumnya gitu loh. Ada yang namanya Alma Viva, Don Melkor, wah which is itu kayaknya cost my salary lah, half of the month lah. Which is gue nggak bisa minum itu setiap minggu kan. Tapi kalau ngomongin di bawah itu, gue bisa bilang ada kok yang lain yang price pointnya masih approachable, pocket friendly, yang which is kayak Casa Concha gitu kan, Marqués Casa Concha. Terus other than that juga ya dengan adanya hadirnya ini Santaema juga it's good ya, it's good alternate. Kenapa orang suka Chilean menurut gue? Karena Chilean itu bener-bener palatable. Ini bisa gue bilang adalah sipping wine bro. Jadi lu apa tuh sipping wine? Sipping wine itu jadi term yang biasanya kita pakai buat dibilang oh wine ini nggak berat, wine ini bisa diminum as the wine itself, nggak perlu makan. Ngerti. Itu sipping wine. Oke, gua ngerti sekarang ya. Itu tipe gua tuh. Nah, itu enak gitu. Ya, jadi sipping wine itu udahlah, gua mau nongkrong doang gitu loh. I don't want to eat steak. Gua nggak mau mengorder makanan heavy. Gua udah makan, perut gua udah kenyang. Tapi gua mau minum wine, enjoy chilling. Yes. That's sipping wine kategorinya menurut gua. Nah, jadi guys, jadi take notes nih ya. Jadi kalau lu misalnya lagi ke tempat nge-wine atau restoran yang punya selection wine, itu bisa minta dong, nih gue lagi mau makan atau gue minta sipping wine dong ya biar keren aja gitu. Wine snob. Gue mau sipping wine aja gitu kan, yang nyantai bisa ngobrol. Oke, ya intinya nongkrong ambil nge-wine gitu kan. Tapi kalau lu bilang saya mau sipping wine mas, lu bilang sama Sansan kaget dia nanti. Oh ini udah ngerti nih berarti. Iya, gue hajar Bordeaux nih. Dikasih wine mahal. Enggak lah. Oke. Kita lanjut nextnya nih, pedestal. Oke. Nah jadi wine yang ketiga ini adalah really looking forward sih buat wine ini ya teman-teman. Jadi ini wine baru katanya ya? Iya. Harusnya sih belum di launching kayaknya ya. Wow. Tapi ya gue sama lu hari ini dapat first trial nih. Mantap. Stay tune guys. Kontak PT Jadi kalau mau nih wine nanti. Dagang. Oke, pedestal dari Washington. Dari sub appellationnya nih bro, namanya adalah Columbia Valley. Ini berarti New World dari US. Betul, New World. Gelas lu dong, gelas lu. Siap. Yoi. Oke. Jadi kalau kayak gini, gue mau ngajarin kalau kita ngomongin wine ya. Iya. Pertama kan ya udah jelas lah teman-teman tahu tutorial how to hold the glass. Betul. Bro, gue benci banget kalau ada iya nih, jangan begini nih. Ya. Kenapa? Katanya kalau megang gelas begini itu bisa changing the temperature. Karena tangan lu panas. Karena tangan kita panas. Tapi kalau menurut gue sih, it's not brandy, bro. It's not konyak yang kita hold begini. Kalau konyak atau enggak brandy glass, yes kita hold begini, it's fine. Ya. Enggak. Orang Indonesia makan konyak, minum konyak brandy on the rock biasa. Pakai poka. Pakai green tea. Ya. Oke. Jadi hold the glass on the stem atau enggak on the base ya teman-teman. Oke, jadi ini wine-nya dari US ya kan. US itu ya lu pernah ke US, bro?
Pernah tapi enggak. Gue tur keluarga enggak nyobain wine. Well, US itu sekarang adalah salah satu top 5 wine growing in the world ya. Karena US itu mostly bikin red wine yang very dominant on the fruitier, dan udah gitu sekarang US itu kalau gua baca banyak literatur adalah US itu start to improve the quality. Jadi banyak wine dari US itu bener-bener high quality, bro. Jadi jangan surprise kalau teman-teman datang ke outlet, Mas, gue mau US wine dong, United States wine dari American. Terus direkomend sama sommeliernya atau wine butlernya, jangan kaget kalau, wah gila loh, masa US wine harganya segini? Ini totally different world, bro. Bisa gue bilang adalah US itu is my go to go lah, to go country lah ya. Emang gue pernah di cruise juga, which is sail from the US, ya kan? Banyak minum American wines juga. So jadi buat teman-teman di rumah, do not be afraid buat nyobain US wine. Karena sekarang at the moment banyak sih ya tamu tuh masih ragu buat nyobain US wine. Mertua gue ya, nggak tahu nih denger gak ya. Tapi mertua gue anti minum wine kalau nggak dari Prancis. Oh ya, ada itu dia. Iya, makanya. US enak. Gue bilang kan gue kadang abis kita kan minum wine di podcast gue gitu kan. Terus abis itu gue kasih ke mertua gue bilang nih enak loh. US gitu kan. Nah gue mah old world gitu. Sama kayak lu. Enggak sih, kalau US exception lah. Kalau gue ngeles aja. Enggak. Trust me teman-teman. Kalau sekarang kita mau nyobain yang Colombia Crest ini. Yuk, cheers bro. Cheers man. Ya. Jadi Colombia Valley ini, pedestal ini, setahu gue is one of the greatest producer bro. The Long Shadow. Wow. Ya. They're quite like considering the premium quality. Ya. Oh my God. The outlet gue udah pakai, tapi not specifically yang ini karena ini barang baru, ya kan? Dan yang kali ini kita coba adalah it's Merlot, ya. Nah, bagusnya buat US itu dia pasti quite high in alcohol. Pasti one of the style of the American wines itu dia agak tinggi alkoholnya, ya kan? Oh my God. Jadi gini guys, nih ya, kita sebelum mulai podcast tuh tadi sempat nyobain. Ya kan, tujuannya apa nyobain supaya gue gak malu-maluin, ntar gue bingung lagi kalau gue nyobain tiba-tiba terus ditanya sama Sansan rasanya. Tapi yang ini kita nyobain, tadi tuh alkoholnya kencang banget ya. Iya parah. Dan rasanya beda sekarang. Sekarang jauh lebih smooth, lebih mellow. Lebih smooth, lebih round. Yes, lebih bulan. Kan? Apa yang terjadi? Kan ini kan gue perhatiin tadi ya guys, jadi wine-nya tadi udah dibuka. Ya kan itu di quaffing bilang. Ya, bener gak? Betul. Oh betul, oke. Di-aerate dimasukin udara gitu, biar udara masuk. Apakah gunanya itu? Jadi gunanya itu wine itu kan kita semua wine di sini tuh pakai cork, ya. Jadi cork itu sebetulnya acting like a vacuum. So nggak ada oksigen yang masuk ke dalam wine. Terlalu banyak oksigen masuk ke dalam wine itu juga bisa bikin wine itu rusak atau namanya spoil. Iya, jadi cuka. Jadi cuka, ya dipakai masak doang. Jadi kenapa kita aerate the wine? Karena kalau logically ya sih, ini kan liquid ya. Liquid itu partikel padat. Kenapa kita swirl? Karena kita mau air atau enggak udara partikel itu masuk ke dalam liquid ini secara organik. Jadi kenapa kita swirling dan kita namanya breathing atau enggak aerate atau quaffing? Jadi biar si partikel padat ini lebih kebuka. Jadi enggak close gitu loh. That's why of the reason. Kenapa sih bro lu muter-muter gelas? Biar gaya aja. Kalau gua gak suka sama lu, gua puter kencang nih. Biar muncrat gitu. Dan kan juga ada tadi di decanter kan. Bilang ada kan, decanter. Masukin botol. Device-nya. Iya itu juga sama kan tujuannya supaya aerate ya. Betul. Ya jadi to transfer the bottle, the liquid inside the bottle ke decanter. Atau ya nama device-nya itu decanter. Prosesnya decantation. Itu adalah buat get the more air extraction sih bro, gitu. Jadi yang kita coba sekarang ini sih gila ya menurut gua ya. This is so good ya. So good. Bukannya bagus-bagusin wine ya? Iya, bukannya bagus-bagusin, tapi it's like chocolate. It's so chocolatey, it's so red, lebih kayak ke dark berry sekarang. Ada sedikit kind of apa bisa gua bilang vanilla notes di situ. Oh my god. Iya kan? Dan udah gitu on the palate lebih round.
Dan nah ini adalah teman-teman yang bisa indicate kalau kita beli wine mahal. Gue jamin ini mahal sih. Oke. Gue nggak tahu harganya berapa. Gue juga nggak tahu harganya berapa. Gue nggak tahu ini harganya berapa. Tapi ini definitely above 1 million. Kalau di outlet ya. Nggak. Dari lu bisa tahu, ya of course dari pengalaman lu kan. Tapi apa karakteristik wine mahal sih? Nah karakteristik wine mahal yang pertama adalah dari balance. Kalau kita minum kayak wine yang tadi, yang pertama lebih light, bukannya berarti nggak balance. Yang kedua very fruit forward, ya kan. Dan yang ketiga ini adalah menurut gua complexity dan balance-nya tuh jadi acid itu di saat mulut kita berair, saliva, ya kan. Dan tanninsnya itu bareng, sinkron. Balance. Ngerti. Itu adalah high quality wine. Dan begitu kita minum, ini lebih menyebarkan di paletnya, lebih round. Lebih round dan udah gitu on the finish, stay. Dia masih kita bahkan udah habis liquidnya udah kita telan, masih ngerasa kayak aftertaste-nya, ada aftertaste-nya. Nah, itu adalah indicator buat wine itu kita bisa determine high quality wines. Gua nggak percaya ada wine jelek unless the wine itu spoiled. The wine itu bisa gua bilang acceptable. Cooking wine. Kalau cooking wine, lu jangan minum deh bro. Lu makan aja udah. Kadang dimasak juga gak enak cooking wine. Iya. Oke. Iya kan? Lagi. Tambah dong, sorry. Boleh. Ya, teman-teman, pedestal. Yes, pedestal dari Columbia Valley. Mantap. Oke, iya gue sih, gue mau cerita juga ke lu, itu beberapa, mungkin 1-2 tahun terakhir ya, gue lihat kalau misalnya nge-wine itu yang US aja harganya udah mahal. Kalau gue lihatnya gitu kan. Iya. Gue masih kurang familiar sama Chateau Pedestal itu legendaris atau apa. Tapi wine US biasanya itu kalau dulu itu kalau udah ada Prancis, Itali, itu harganya ditaruh paling atas tuh biasa di wine menu gitu kan. Halaman pertama. Iya. Halaman pertama of the wine list. Iya, tapi sekarang udah beda. Ada juga yang kayak US. Dan emang kalau yang awam, yang baru ngerti minum wine dikit, itu kayak jujur aja gue kayak, loh kok US jadi mahal? Iya, gitu karena kalau US kita harus lihat teman-teman ya, pertama daerahnya dari mana, regions. Karena US itu banyak dan mostly adalah ada di West Coast. West Coast itu kayak Los Angeles, California, Sonoma. Kalau kita ke atas ada Washington State, ada Oregon. Ya. Kalau di East Coast juga ada, tapi belum terlalu terkenal. Dan udah gitu yang paling terkenal, gue bilang adalah New York. New York State ya. Oke. Bukannya New York City ya. New York City itu produce-nya Spider-Man. bukannya anggur ya. Kalau New York State itu baru dia produce grape. Ya, di situ ada vineyard. Secara altitude dan secara terroir juga it's good buat growing the wine. Tapi mereka sekarang at the moment focusing masih di white wine. That's what I know ya. Terus, nah selain itu region teman-teman juga lihat lagi adalah the producer, the winemaker. Ya kan, the winemaker itu adalah patokannya. The more specific, the more bigger winemaker atau enggak producer, biasanya harganya juga lumayan. Bisa dibilang spesifik tuh berarti dia cuma bikin wine itu doang gitu. Iya, kayak big names lah, Long Shadow. Kita juga kalau teman-teman pasti pernah dengar Opus One dong. Oh my god. Opus One, seharga Vario itu. Iya, oh my god. Itu gue nyobain sisaan bos gue dulu. Iya. Enak sih. Enak banget gitu loh. Ya Opus kayak gitu. Terus other than that juga banyak-banyak produser-produser kayak sekarang mulai-mulai masuk ya kan. Kayak Dominus gitu. Wah gila-gila sih ya kan. Lu belajarnya gimana sih? Baca aja. Pertama tasting sih pasti bro. I think the best. Tapi tasting tidak membantu database lu tadi untuk daerah ini, daerah itu. Betul. Tasting itu membantu buat kita, confirm nih. Yang gua baca bener. Yang di taste gitu loh. Nah kalau tadi belakang-belakangnya daerahnya. Baca. Ya, lu harus baca men. Ya the best, the hardest thing to be the sommelier itu adalah secara theoretical. Lu cukup buat explain all this gitu loh. Karena kalau gue masih inget banget, kalau untuk kompetisi pertama gue kalah men, gue nangis, gue pulang. Lu ikut di mana? Di Bali gue waktu itu. Oke. Jadi gue masih represent Bali, jadi gue ikut kompetisi, buset, sommelier competition, gue udah ngerasa gue paling keren aja kan, ya gue ikut dah.
Men, kagak ngerti apa-apa. Apa ceritain kita dong? Well, jadi setiap kompetisi itu mau internasional atau nasional, itu pasti fase pertamanya itu lu harus lulus di teorinya dulu, bro. Oke. Jadi teorinya itu mencakup 60% dari skor lu. Wow, lebih besar daripada lu Dibanding actually prakteknya. Betul, teorinya wah gila men. Lu ditanya, oke, kayak misalkan lu ngomongin wine A, yang ditanya itu bukannya taste-nya bagaimana atau enggak artinya Columbia Valley itu apa, tapi ditanya, men, tanahnya di Columbia Valley apa? Wah, gue bilang sampai, aduh gila gue bilang. Nangis tuh. Nangis lah. Terus lu dikasih gambar muka orang yang lu gak kenal. Siapa nih? Who the heck is this guy? Gitu men. Gila. Luar biasa. Iya, tapi wine itu yang salah satu. Kalau di F&B kan banyak nih ya, yang lari jadi profesi F&B kan karena praktek, teorinya dikit. Tapi wine tuh teorinya banyak banget sih. Wah, itu kalau wine itu gue percaya sampai sekarang pun never stop, never ending sih menurut gue ya. Karena pasti ada perubahan, pasti ada negara-negara lain yang produce wine, pasti ada wine-wine baru. Dan gue baca, lu kan pernah jadi Indonesia Best Sommelier kan? Betul, 2015. Tahun 2015. Ya. Itu kompetisi yang sama? Kompetisi setahun setelah gua kalah. Oh, lu balik nangis tahun depan menang? Iya. Luar biasa. Mantap. Jadi 2014 tuh nangis gua. Aduh, gila. Tanpa preparation kan, belaga, gua best seller nih di outlet. Gua mau jadi sommelier nih. Gitu. Beda bro, karena sommelier itu menurut gua perlu ada namanya edukasi ya. Itu penting teman-teman ya, kalau memang sekarang the challenge-nya itu adalah sommelier itu cuman dituntut buat jualan, tasting. Tapi believe me, di luar sana sommelier itu udah highly appreciated gitu loh. Betul. Karena kita itu considering nerd. Like kayak bener-bener gila ini orang gak mau diajak ke clubbing, prefer buat baca gitu. Ngebaca, nge-wine, dicatet. Iya, betul. Gila itu men. Jadi ya kan? Kalau nih gue mau cerita dari sisi gue ya. Kenapa sekarang sommelier ini penting? Kan of course kan tren di luar kan sommelier udah penting. Iya. Gitu kan. Dan habis itu sekarang sudah mulai dicari nih sommelier. Karena penjualan wine sudah naik. Orang penikmat wine banyak. Orang lebih pilih low alcohol kali ya. Iya. Menjaga imun kan. Minum wine itu sehat bro. Dan bisa ngobrol. Betul. Gitu loh. Dan mungkin ya sekarang udah pada sadar gitu, mabok ya besokannya aja yang ribet gitu. Hangover. Iya, mendingan minum wine sambil ngobrol. Dan khususnya kalau dari segi bisnis, restoran nih, itu perlu sommelier kenapa? Karena duit. Lu bisa jualan botol yang lebih, basically kan itu. Gitu kan. Kalau lu jualan makanan ribet, marginnya tuh biasa kecil kalau jualan makanan. Tapi kalau lu jualan sommelier, dari margin lu itu orang udah makan, tambah minum lagi. Yang mestinya spend misalnya satu meja 1 juta, bisa jadi 1,5 juta, lebih, 1,3, 1,2. Tapi wine tanpa ribet gitu, tanpa masak ada cost-nya lagi. Nah itu makanya sommelier dicari. Ya. Gitu sih kalau dari sisi gue ya San ya. Benar. Karena sekarang even though restoran kecil pun yang ada wine-nya pasti mereka nyari sommelier. Iya. Ya pertama, the wine is just the wine gitu loh. Tapi sommelier kan yang tahu. Ini anaknya sama ini. Ya. Kebetulan kan kita ada makanan nih bro. I think this wine is not only the sipping wine. It can be as is. Tapi kayaknya kita perlu makan nih. Gua tadi barusan nyobain sama cheese. Coba lu sikat. Ini kita ada beberapa selection cheese. Ada beberapa selection cheese. Parmesan. Ya. Jadi ada beberapa yang memang ada hard cheese. Yang ini lebih kayak ke soft cheese ya. Oke. My God. So good. Ini sama stick kayaknya juga enak nih. Order kali kita order. Gimana rasanya jadi Indonesian Best Sommelier? Keren sih, deg-degan. Deg-degan, wah. So good. Yeah, it pairs well. Yeah. It pairs really well. Yeah. Gimana rasanya? Begitu lu menang, kan lu udah setahun nangis. Deg-degan dan seneng. Ya kan? Ya. Karena pertama seneng udah pasti lah ya. Di saat lu menang siapa sih yang gak seneng. Dan udah gitu
lu putting so much effort buat jadi menang itu, bacalah, nyobain wine. Kadang pasti lu harus beli sendiri dong wine-nya. Ya iyalah bro, di hotel mah mana bisa lu masa minta sama bos lu, gue mau kompetisi, bukain dong. Beda lah, hotel sama freestanding beda sih ya. Terus lu waktu, tenaga, ya kan? Iya, temen. Karena teman-teman gue mostly bartender. Dan mereka, lu ngomong apaan sih men? Lu nanya-nanya gue apaan sih? Gue gak interest deh. Makanya sekarang jadi posisi profesi sommelier ini semakin sedikit. Teman-teman gue paling gak banyak men. Less than 20 kali. Karena susah. Dan gak semua orang pengen banyak bener-bener, aduh gue pengen baca nih. Ini di French ngapain sih? Sebenarnya studying about the wine itu ya, kalau gue bisa bilang kita study the culture. Karena identik banget. Ya kan? Even the wine itu ada dulu itu gue baca wine itu udah namanya ancient world. Bukannya old world, new world doang. Ternyata ada yang ketiga nih. Surprise gue juga. Ancient world. Ancient. Kuno. World. Oh, wine sebelum ini semua gitu ya. Sebelum Masehi. Buset. Gila. Dan itu lebih ke fokusnya ke Eropa Timur. Jadi ada daerah-daerah Armenia, Turki. Wah, itu tuh Arabian gitu, kayak Egypt gitu. Dan mereka adalah benar-benar bisa dibilang nggak ada bukti proven ya. That time kayaknya lebih kayak ke literature aja lah. Cuman yang duluan gitu. Mereka yang dipercaya, oh wine itu incidentally adalah dari situ. Dan udah gitu bisa dispotted, oh yang pertama perkebunan anggur itu ada di daerah mereka bro. Which is gue surprise gitu loh. Wah gila nih. Jangan-jangan yang ada di Bali ini dari zamannya Gunung Batur nih. Kalau gue kan, ya gue dulu waktu belajar di Alkitab sekolah minggu, salah yang mujizat pertama itu kan Jesus, Tuhan Yesus turning water into wine. Iya. Yes. Dan di situ kalau dilihat ke belakang, ya berarti kan kalau mau belajar sejarah ya daerah situ itu kan bukan Eropa. Iya. Daerah situ kan mungkin Arabic countries, betul. Gitu. Yes. Terus abis itu di situ udah kelihatan culture-nya di mana kayak begitu Tuhan Yesus mengubah jadi wine yang enak di Mesir kan, di Egypt itu kan. Terus habis itu kayak yang pesta malah kaget, bro, mestinya wine yang enak keluarnya belakangan dong. Gitu. Tahu aja. Kalau ceritanya berarti kan budaya nge-wine itu udah ada dari zaman dulu banget kan. Orang udah turn this grape into something wonderful, wine. Bener, makanya ya gue sih since you ngomong gini, jadi gue jadi kepikir nih. Karena gue jujur aja primary school gue di sekolah Kristen, even though I'm not Christian, tapi gue belajar. Dan iya juga ya, berarti memang udah ada dari long time back in history. Dong. Even though in the Holy Bible kan. Iya, sebelum itu udah ada. Udah ada, so which is gak salah dong gitu loh. Karena ya sih, no it's nice catch. Gokil. Gue juga demen belajar sejarah-sejarah makanan sih. Tapi ya itu guys, kalau Sansan bilang culture, itu simpelnya culture. Tapi culture itu budaya, berarti ada embel-embelnya, history. Iya, nggak ini doang lah. Nggak cuma flavor doang lah, gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke our last wine of the day nih dari Italia. Kita balik lagi ke Old World. Italy, oke. Italy sekarang lagi naik daun, bisa dibilang banyak. Kalau mas gitu, tante-tante gitu, cici-cici kan minta-minta ini dong mas minta wine yang fruity dari Italia, wede. Gitu. Oke. Apakah karakteristik wine fruity dari Italia? Wine fruity dari Italia, karena Italia itu kan old world, tapi bukannya berarti old world itu tidak ada yang fruit forward bro. Ya seperti tadi gua bilang. Jadi contoh in this case adalah kalau kita ngomongin Italia. Jadi Italia daerah selatan itu dia panas men. Kenapa gua tahu? Karena di tempat gua kerja di Ismaya, eksekutif chef gua tuh orang Italia dari Sicily. Oke. Jadi he taught me about what is the Italy landscape, geographical condition itu. Man, dia bilang the Italy south coast di bawahnya itu mereka itu so hot. Yeah. It's not cold like Canada atau enggak north part, even though sama-sama di Italia tapi lebih kayak ke benar-benar more warmer. Kalau di kita itu warmer di kita 36. Which is lu bisa bikin boiling water kalau di sana. Itu kalau gila
ya gue kan tinggal di Prancis ya. Kalau summer sih gila, nggak ada apa-apanya sih Jakarta, gila men. Makanya. Orang pada cari berendam itu di air mancur, pada berendam karena saking panasnya dulu. Oh ya? Yes. Wow. Panas dulu, gue rekor 41. Wow. Panas banget gila. Dulu one of the worst year dulu. Kebetulan waktu itu gue di situ. Nah, same likewise lah. Menurut gue Italia Selatan itu sekarang kenapa banyak exposure? Karena daerahnya panas. Semakin daerahnya panas, ya kita analogi fotosintesis saja. Jadi kalau di perkebunan anggur semakin banyak kena sun exposure atau nggak kena banyak sinar matahari, si berinya itu makin matang. Yes. When it comes more ripe, ya udah pasti dia lebih fruity, lebih jammy. Wah, ini masuk ke biologi nih guys. Yoi. I think itu the best analogi belajar wine ya. Jadi semakin banyak sun exposure matahari, ini kita ngomongin terroir kan ya. Yes. Itu semakin fruity dan ya moga-moga makin manis gitu. Disebut manisnya itu relatif ya, bukan manis kayak port wine. Bukan late harvested, bukan. Tapi lebih fruit forward, ya kan? Karena berinya itu sendiri lebih bisa matang 100%. Ya. Oke, jadi wine yang terakhir ini adalah Amarone della Valpolicella Classico. Wah, gila. Apa tuh artinya? Artinya gila. Amarone ini menurut gua teman-teman juga mungkin yang nonton atau enggak yang udah pernah minum, Amarone itu is a style, ya. Jadi Amarone itu bukan grade. Oke. Ya, jadi banyak masih salah kaprah di saat ngomongin Amarone, Mas, gue minta Amarone dong. Jadi even though some of my staff juga di restoran, Amarone itu dipikirnya Amarone itu adalah grade-nya. Which is bukan. Oh, bukan. Bukan. Amarone itu adalah style atau enggak wine making techniques. Oke. Ya, grape-nya itu adalah Corvina, Corvinone, ada Rondinella, dan gue percaya ini adalah ada small amount of Rondinella, Molinara. Oke. Ya, itu klasik. Ya, nah, jadi apa yang membuat Amarone ini different? Amaro itu artinya bitter. Ya kan? Jadi Amarone itu dari pembuatan Valpolicella atau enggak red wine seperti biasanya, yang buat dia beda, kita dry the berries. Jadi berinya hand harvest for sure. Ya kan? Itu harus. Itu balik lagi karena dia old world, karena dia Itali, dia harus pakem sama hukum. Sama law-nya. Oh, Itali gila banget hukum makanannya. Harus. Bro, lu bikin Amarone daerah sini boleh lu namain diri lu producer of Amarone, tapi lu ikutin aturan main gua. Gitu. Iya. Jadi Amarone ini udah pasti hand harvested, berinya lu petik, udah gitu ditaruh di atas rotan, bro, gitu. Karena gua pernah ke sana. Oke. Ya, jadi di atas rotan terus dijemur secara natural. Nah, si berinya itu jadi keriput. Jadi shriveled. Kayak kismis. Kayak raisin gitu. Which is, nah itulah karena berinya keriput dan shriveled, jadi water consist di dalam berriesnya itu udah hilang. Betul. Begitu di fermented, jadi cuman kandungan sugarnya doang. Iya, makanya rada manis ini. Quite sweet, betul. Ya kan, high alcohol udah pasti, lebih banyak texture complexity, ya kan. Gue nggak tahu tadi pertama kita nyoba is quite different ya. Harusnya it's change ya. Nggak tahu nih. Gue coba dulu. Gue udah nyoba nih. Coba lu komen dulu baru gue deh. Oke. Wow. It's different. The nose so plummy. Raisins, dried plums, ya kan? Lebih kayak ke apa gue bilang? Concentrated dark berries gitu loh. Kayak when you raisin karena dikeringin tadi kan. Menurut gue on the palate it's considered dry, cuman banyak hints yang benar-benar tadi concentrated tadi. So raisinate, so plummy, so jammy. Menurut gue ini it's refined, it's a good quality Amarone. Karena beberapa Amarone yang gue coba itu it's so sweet, lebih banyak dominant sweetnessnya, tapi ini enggak. Ini masih quite complex, ya kan? Ada sweet, ada tannins, acidity-nya low. Ya kan, tapi the bodied is medium to full bodied definitely, ya kan. Ini adalah contoh klasik lebih kayak ke refine Amarone. Karena beberapa Amarone yang gue coba bro lebih manis dari ini. Manis doang. Manis only. Gitu. Enggak salah. Tapi balik lagi kita harus lihat
Pertama, ini nih kalau lu lihat nih teman-teman ada tulisannya Clasico. Klasiko. Ya. Kayak main bola. Ya kan Clasico itu berarti spesifik area di Veneto. Gua yakin 100% ini wine dari Veneto karena the only region di Italia yang boleh bikin stylenya Amarone itu harus dari spesifik region yang namanya Veneto. Letaknya ada di northeastern part lebih tepatnya, ya, atau enggak Venezia. Ya. Kalau ke sana selain enjoying the wine, ya you can enjoy the culture, naik gondola. Ya by the river boat gitu. Venice, correct. Oke. Yeah. Ada wine di Venice, no? It is, tapi bukan in the city. Oke. Oh, di outskirtnya. Close to the suburb lah. Lebih kayak ke suburbnya lah. Ya kan? Gitu. Jadi Clasico itu it comes from correct me if I'm wrong, teman-teman yang di rumah ya boleh di take note atau enggak. Clasico itu cuman ada 3 to 5 specific area dari Veneto. Jadi di saat lu namain Clasico, you only can take the berries from that particular area. Iya, makanya tadi kan kita udah sempat bilang tuh, Italia tuh spesifik. Ketat banget guys. Sangat ketat Italia. Sangat ketat. Contoh lu bikin wine ini, lu gak bisa sembarangan bikin asal enak doang. Iya. Lu harus kalau mau wine-nya misalnya wine Jakarta misalnya. Anggurnya harus dari Jakarta, harus begitu. Lu gak bisa ngambil dari anggur mana aja asal enak. Disulap. Iya, disulap gak bisa kalau di Italia ya. Gak bisa. Luar biasa. Jadi so understand the value of the wine sih. Itu lebih most important thing ya. Sekarang kita bahas kayak gini. So aimingnya adalah dari teman-teman yang dengerin kita juga, kita lebih appreciating the winemakers. Kita lebih appreciating the wine growers gitu loh. Karena so difficult lah. Menurut gua it's not every year is good year kan. Jadi kayak beberapa wine I think it deserve to value more gitu loh. Rather than kita nggak bisa tembak rata semua wine itu harus same price. I think kagak bisa lah bagaimana. Kagak bisa makanya. Jadi contoh kayak beberapa wine we are learning their history kan, we are learning culture-nya mereka gitu. Jadi kayak wow, di saat gue nyoba Amarone, I like Amarone, don't get me wrong, tapi some Italians kalau gue encounter di tempat kerja gue ya. Jadi kalau gue offer, Bu Pak, lu mau coba Amarone nggak? Buat mereka, biasanya mereka tuh minum Amarone tuh kecil bro. Sedikit amount kuantitinya. Oh yang tipis gitu ya. Lebih kayak ke portion digestive ya. Lebih diutilize sebagai digestive. Yang kecil minumnya seruput-seruput gitu iya, dikit kayak ya. minum port wine, sherry gitu kan. Jadi kayak gitu. Kenapa gue nanya? Kita di sini minum port wine makan steak loh. Wah, you guys insane ya di Indonesia dia. Iya, you guys love alcohol so much ya. Gitu. Beda cerita gila gue kalau ke Italia tuh ya. Gue pernah lihat orang Italia. Jadi gue ngafe di Italia. Terus habis itu gue tuh meeting di kafe itu tuh gue meeting. Tapi di sebelah gue lihat orang minum wine. Udah. Just the wine kan? Just the wine kayak dia enjoy. Dia kayak begini dia enjoy. Gue meeting 2 jam lebih lah. Dia di situ aja. Di situ enjoy the day gitu loh. Gak lihat. Gue gak lihat dia lihat HP. Gue gak lihat dia. Udah enjoy aja minum. Gini gitu mikir. Gitu. Gila beda budaya. Bang. Beda banget. Ya I wish kita bisa kayak gitu. Suatu saat nanti amin. Suatu saat sambil chilling ya kan di rooftop. Atau enggak kayak di mana lah di outlet yang ada view-nya gitu kan. Yang ada lunya. Yang ada guanya juga. Oke. Gitu. Lu juga adalah member ISA. Betul. Indonesian Sommelier Association. Yes. Kapan lu join di sana? Kayaknya dari pas pertama kali gua belajar wine kali ya. Karena di organisasi ini juga ngebantu gua buat dapetin masterclass. Selain itu definitely kompetisi. At the moment sih menurut gua di Indonesia one of the biggest organisasi itu ya ISA itu. Ya, jadi kalau ada yang lain yang menamakan dirinya ISA, ya gua gak yakin itu benar atau enggak. Gitu. Tapi lu join komunitas dan organisasi ISA itu kayak plusnya apa? Plus poinnya pertama, teman-teman buat yang baru belajar atau yang udah belajar pun ikut organisasi ISA itu sendiri. Pertama kita lebih aktif, kita ada program kerja tahunan ya, yang dimana program kerjanya itu kita lebih pertama definitely kompetisi itu adalah salah satu agenda kita.
Ya, jadi kompetisi chapter which is Jakarta dan Bali. Jadi at the moment teman-teman biar tahu aja, ISA itu ada 2. Ada 2 subrayon lah. Jadi ada di Bali, ada di Jakarta. Kalau di case-nya gua adalah grow-nya dari Bali waktu itu. Oke. Ya, di Jakarta juga sekarang gua involve di Jakarta chapter ya. Jadi selain kompetisi, itu kompetisi akan diadain 2 step. Pertama, kita nyari finalis atau enggak the winner of each region. Jadi let's say top 3 Bali, top 3 Jakarta. Ya, dari finalis itu akan lanjut ke next step which is lebih ke skala nasional. Ya. Itu yang kompetisi. Tadi? Betul. Indonesia Best Sommelier. Jadi Indonesia Best Sommelier. Oke, berarti lu udah lewatin itu semua ya? Udah lewatin. Oke. Ya, kalau udah di tahap nasional, kita juga ada agenda untuk international wine event atau enggak wine competition. Wow. Iya, jadi karena kita di bawah naungan ASI, dibalik nih ISA dan ASI, ya kan? ASI itu singkatannya Association Sommelier de International. Yes. Which is lebih kayak ke International Worldwide Organization. ASI itu menaungi setiap negara-negara. Jadi kita udah official register di dalam ASI. Oke. Ya. ASI itu programnya mendunia. Mereka akan bikin Southeast Asia Competition. Mereka akan bikin Asia Oceania Competition. Kalau untuk kita daerah negara-negara Asia dan Oceania, dari Asia Oceania kita ada annual juga setiap 3 tahun itu adalah World Best Competition, which is itu akan diadain di setiap kali itu setiap beda negara. I believe next year it will be di France, ya 2023 harusnya 2022, cuman pending. Ya kan, di France, yes. My God, Ya di France, karena tahun kemarin di Belgium, 3 tahun lalu di Belgium, ya, which is itu event yang menurut gua high class, high caliber, it's good buat opportunity, ya kan, ya I'm the lucky one lah bisa dibilang karena gua sempat ada di barisan orang-orang hebat di dunia itu, gitu, to represent Indonesia di World Best Sommelier Competition 2016, di Argentina. Gua liatnya karena mayoritas listener kita tuh anak-anak muda F&B, San. Oke. Yang biasanya males ikut asosiasi atau komunitas gitu sih. Tapi gue makin kesini kayak gila dulu kalau gue ikut komunitas mestinya bisa lebih lagi nih. Pasti. Karena komunitas kalau gue lihatnya sekarang, lu sekarang mau diskusi passion lu gitu loh. Apalagi wine ya. Wine itu yang passion mungkin kalau orang Indonesia jarang. Gitu, lu mau diskusi kemana? Kalau lu nge-geek, lu nge-nerd sendiri, baca-baca history wine di rumah gitu loh. Bete. Dimana teman-teman lu pada party, gitu kan? Pada minumnya Jameson. Iya kan? Lu mau diskusi di mana soal passion lu, gitu. Dan kalau ikut komunitas, sekarang karena gue juga ada komunitas sendiri gitu, dimana kita nongkrong, kita bisa tukar pikiran, atur strategi buat kedepannya. Gitu loh, jadi banyak banget positifnya ternyata komunitas. Betul, dan udah gitu teman-teman di dalam organisasi sendiri kita ada program kerjanya selain itu adalah masterclass. Jadi kita partner sama beberapa vendor atau enggak importers. Begitu ada wine, gue punya wine baru nih, lu mau datang nggak gitu loh. Dan Isa akan selalu diprioritasin buat itu. Iya udah pasti lah, karena kan udah official. Gitu. Iya. Terakreditasi gitu. Jadi selain itu benar men. Tadi yang lu bilang itu benar banget ya teman-teman. Kalau kita ngomongin hobi ya. Jadi som itu memang bukan impian setiap orang. Banyak orang som itu beda kayak chef ya. Iya. Chef itu one day lu bakal jadi chef owner. Tapi, amin ya. Amin dong. Iya. Tapi at the moment sommelier itu tidak ada sommelier owner. Belum. Karena sommelier itu sendiri lebih lekat dengan restoran. Ya. Jadi one of my dream adalah gue juga mau jadi restaurateur. Which is I own the restaurant. Tapi lu selection wine. I know the wine. Ya, I know the food have to. Bener gak sih? I have to. Iya, lu harus tahu makanannya juga. Iyalah. Gimana kita ngomongin wine tanpa makanannya? Ya kan? Kalau lu bilang customer nanya makanan ini cocoknya sama apa, kan lu harus udah tahu makanannya dong. Betul. Iya dong. Itu dan udah gitu lewat organisasi kita kan ada di circle yang satu visi, satu background. Itu lebih enak buat ngobrol. Kayak San,
gue nyobain Amarone-nya yang lain nih. Kok beda ya? Oh iya nih, gue tahu nih Amarone ini emang begini. Enak dibanding lu ngobrol sama teman-teman kerja lu. Amarone apaan bro? Manis, udah gitu enak doang. Nih, ya kan? Ya, enak nih gitu. Ada nggak? Gue nggak suka nih gitu. Ada bedanya. Dan ada bedanya. Kalau kalian nongkrong sama like-minded people yang punya visi dan kayak kesukaan yang sama, itu bisa kemana-mana cuy. Kalau lu nongkrongnya positif ya. Iya. Gitulah. Jadi jangan takut. Mabok iya, positifnya juga iya. Yoi, itu paling benar. Kalau mau nambah. Boleh, gue tuang sendiri deh. Kalau mau join ISA gitu gimana sih? Kalau mau join ISA gampang, look out kita aja dari Instagramnya kita, ada ISA, ya kan di situ ada chapter dan juga ada ISA Indonesia Sommelier Association itself, itu lebih kayak ke pusat, ISA pusatnya, ya. Reach out kita di situ aja, nanti salah satu dari tim kita pasti akan reach you back lah. Ya, either itu mau personal, at the moment kita lebih mengutamakan untuk profesional sih. Jadi bukannya individual guest ya. Lebih kayak ke profesional karena balik lagi ISA itu kan non-profit dan udah gitu kita tujuannya adalah gimana caranya kita membantu lewat asosiasi ini kita bisa practicing juga di outlet. Jadi kalau kayak lu nih bro kayak gue suka minum wine, gue mau ikut ISA, boleh gitu loh. Cuman mungkin akan di secondary priority lah gitu loh. Without any offense, tapi kita lebih kan gue bukan profesional. Betul. Kita lebih mengutamakan gue kerja di outlet dan gue dealing with the wine, gue inventory every day dan gue punya wine equipment yang bisa gue gunain untuk daily basis gue. Gimana caranya gue bisa menunjang kerjaan gue untuk move to the next step. Itu kan tujuannya bro. Yes, betul. Ya. Dan emang kalau lu punya restoran sendiri ya, ini gila sih, nggak ada yang waktu dimana lebih dari ini. Menurut gue sommelier itu sangat lagi menjanjikan. Lagi tren. Iya. Lagi dicari orang. Menjanjikan banget. Ngebilang gitu. Gue menjanjikan. Gue aja nyesel banget loh. Gue tinggal di Perancis 3 tahun. Gak belajar wine. Gue tinggal belajar wine tuh kayak mau gak mau gitu. Karena semua orang nge-wine kan. Iya. Gue bulan pertama gue gak nge-wine. Orang minum wine semua teman-teman gue ngebir. Ketawain, gila lu orang Perancis. Di Perancis ngapain lu ngebir gini-gini. Segitu rasisnya ya mereka ya. Padahal punya juga bir yang enak di Perancis gitu. Stella Artois. Iya. Stella Artois enak. Okay. Ada yang 1664 enak juga. Tapi orang kan di sana culture-nya nge-wine. Iya. Gitu lah. Terus diledekin. Jadi mau gak mau belajar wine. Tapi gak mendalami. Waktu di sini gue gak lanjutin. Gitu lah. Tapi ya. Sekarang tuh sangat menjanjikan lah. Iya sih. Kalau menurut gue sommelier. Dan kalau emang lu punya jadi restoranter. Dan lu punya skill sommelier. Waduh itu dicari itu sama investor. Amin. Karena kebanyakan nih sekarang kan chef. Iya. Ketemu investor nih. Chef owner. Ya wine-nya gimana? Iya. Kalau lu sekarang, more reach certain goal, itu lu harus jualan wine juga sekarang. Ya, the best margin yang kalau kita ngomongin angka, ya jualan wine 1:1. Yoi. No cost, kasarnya gitu. Ada cost tapi ya memang kita kalau ngomongin itu ya gitu loh. Beda sama production. Kita gak produk, gak produce. Beda. Zero waste, kasarnya gitu. Jadi lu kalau misalnya mau lu restoranter guys, ya lu belajar wine dah. Kalau emang bukan chef, even chef. I think harus lah ya. Kalau chef dapat wine kombinasi. Betul. Luar biasa lah. Iya. Iya kan? Wah, nice. Mantap. Thank you banget nih San. Buat waktu lu San. Kita udah belajar banyak banget dari karir lu. Dan juga Old World versus New World. Yep. Semoga sukses. Amin. Ke depannya. Amin. Buat lu dan grup Ismaya. Salam ke anak-anak Ismaya yang lain. Siap. And cheers. Cheers. Thank you. Thank you so much for the time. Very thoughtful sih. Gue belajar juga. Belajar apa? Gue yang belajar. Oke. Kita dari situ dulu. Thank you guys ya buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama Sansan kali ini. Jangan lupa. Thank you. Visit Sky atau Social House, Osteria Gia, ya kan. Kalau gue sebut-sebutin outletnya satu sampai sore, Ismaya. Sampai besok. Pokoknya ke outletnya Ismaya Group ya. Boleh kontak Sansan di Instagram di. Boleh. Sansan_P. Sansan_P. Nanya-nanya ya calon-calon sommelier, tolong kirim pertanyaan ke dia, minta nasihat, pasti dijawab. Amin. Kalau nggak sibuk. Nggak bercanda. Thank you juga buat PT Jadi buat yang udah minjemin tempatnya nih.
Vinplus Senayan. Thank you banget buat makanan juga. Semoga sukses semuanya. And guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Tunggu episode selanjutnya. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Thank Bye-bye. you. Thank you, bye-bye. Cheers. Cheers. Mantap. Thank you.